Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Kumini. Perkenalkan, saya Elisha Risma Salsabila. Saya mahasiswa baru dari Universitas Negeri Surabaya dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Kumini karena bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber saya hari ini. Nah, beliau ini pengajar di Sekolah Dasar Negeri 1 Tawarjo, Madiun, yaitu salah satu sekolah dasar yang berada di Kota Madiun. Dan juga Bu Kumini ini mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam, seperti itu. Baik Ibu, apakah sudah semua? Untuk pertanyaan pertama, setiap orang di dunia ini kan pasti punya karakter masing-masing kan Bu. Nah, bagaimana Bu Kumini itu mendefinisikan karakter positif dan juga bagaimana Bu Kumini ingin membentuk karakter tersebut kepada siswa-siswi Bu Kumini aja. Terima kasih. Mbak Risma, kami akan jawab kalau saya ada, yaitu meliputi 1 akademik, 2 sosial, emosional dan moral. Untuk akademik, anak-anak mampu belajar di sekolah kami itu belajar dengan baik, tekun dan memiliki rasa ingin tahu yang besar dan tanggung jawab. Yang kedua, sosial, memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan Bapak Ibu guru, teman dan teman sejawatnya. Kemudian bisa bekerja sama. Dan kemudian emosional, memiliki kemampuan untuk mengolah emosinya sehingga jika ada sesuatu dia bisa mengendalikan emosinya. Dan yang terakhir, maaf ya, moral. Anak itu harus memiliki moral, yaitu memiliki nilai-nilai yang baik seperti kejujuran, tanggung jawab, kemudian memiliki keimanan dan keyakinan sehingga anak itu nantinya akan terbentuk pribadi yang baik. Jadi setiap anak itu harus memiliki moral dan juga Kejujuran, keimanan dan ketakwaan yang mereka miliki. Lalu kemudian strategi apa yang Bu Kumini gunakan semasa mengajar untuk membentuk karakter positif pada siswa-siswi yang bisa dikatakan gimana Ibu, agak nakal Ya, dan berbeda? kita akan memberikan pengawasan ya. Setiap anak-anak itu berbeda-beda. Jadi kita mengawasi setiap kegiatan dan gerak-geriknya ketika datang itu kan kita mesti saling gitu ya. Terus kita akan mengawasi bagaimana anak itu karakternya, bagaimana. Terus kita komunikasi efektif. Kita harus bisa berkomunikasi dengan anak tersebut. Kemudian menghargai dan pujian. Setiap anak itu tidak ada yang sempurna. Ada anak yang kadang-kadang itu dia itu tidak mau menulis, tetapi dia maunya bercerita. Itu pun harus kita hargai dan kita puji. Kemudian konsekuensi yang adil, kita harus adil terhadap siswa yang satu dengan siswa yang lain. Walaupun si A anaknya bu guru tersebut dan si A, kita harus adil dan tidak boleh membeda-bedakan. Kemudian kita harus mengajarkan nilai-nilai positif ya tadi seperti yang tadi ya, kejujuran, empati, toleransi, tanggung jawab, kemudian rasa empati terhadap teman yang satu dengan teman yang lainnya. Demikian untuk strateginya, contohnya ya, jika bagi anak yang menunjukkan perilaku positif, kita harus memberikan suatu reward atau hadiah atau pujian tadi. Kemudian menggunakan bahasa yang baik dan lembut untuk anak mengembangkan keterampilan. Jika anak itu memiliki keterampilan, kita juga harus mendukungnya. Demikian, guna pengalihan jika anak ada yang begitu sangat nakal, itu kita alihkan ke pendekatan yang sangat lembut dan pendekatan benar dan tidak boleh membencinya atau apa ya istilahnya dikecilkan itu loh, itu juga tidak boleh. Ya diinfilirkan atau gitu tidak boleh. Sebenarnya pada dasarnya anak itu tidak ada yang anak nakal. Kemungkinan anak-anak itu memang memiliki karakter yang begitu, ada yang anak yang begitu pendiam, anak yang aktif, anak yang cenderung sini menyendiri, itu kita harus mengelolanya dengan pendekatan itu tadi. Demikian Mbak Risma. Oh ya, berarti sebagai seorang guru ya kita harus melakukan pendekatan orang tua sendiri. Iya, kita harus melakukan seperti orang tua kita sendiri. Karena apa? Guru itu adalah salah satu orang tua kedua dari anak-anak itu, dan anak-anak itu juga rumah kedua di sekolahnya itu. Jadi kita harus bisa membuat senyaman-nyamannya di sekolah itu sehingga anak itu sekolah atau berangkat itu tidak ada rasa males atau gimana. Jadi dia harus semangat bahwasanya aku mau ke rumahku kedua begitu. Terima kasih. Jadi teman-teman semua, kita sebagai seorang guru ya yang akan menjadi seorang guru nantinya harus memiliki sikap atau perilaku yang penuh kasih sayang karena sabar, ya karena karakter anak-anak itu kan berbeda-beda ya.
Jadi jangan langsung pendoktrin ini anak nakal, jangan. Tidak ada anak-anak yang seperti itu sebenarnya, karena sejatinya semua anak itu membutuhkan kasih sayang dan juga perilaku yang baik seperti itu. Lalu bagaimana tantangan terbesar yang pernah Bu Kumini hadapi dalam menanamkan karakter tersebut pada siswa-siswi di sekolah? Ya. Tantangan saya waktu itu ya, ada salah satu siswa, ya mungkin sekarang udah kelas STM ya, mungkin STM kalau nggak salah, itu dia memiliki tantrum. Maksudnya suka mudah marah, emosi dan teriak-teriak, nggak terus. Tapi untuk pendekatan saya, karena saya itu adalah seorang guru agama, saya pasti ngambil air putih, saya bacakan surat ayat kursi, doa-doa itu. Terus akhirnya tenang, apa keinginannya dia itu kadang aku besok bawain jajan gitu. Itu saya tantangan. Saya tantangannya pada anak laki-laki yang tantrum. Kalau anak perempuan tantrum itu lebih mudah dirayu dengan pelukan begitu ya. Cuma anak laki-laki itu kayak mau dipeluk itu mesti takutnya aku juga terpukul gitu. Cuma saya kadang saya itu ini ada siswa yang seperti itu, tapi alhamdulillah sebenarnya dia itu pinter. Cuma itu tadi suka gini. Tapi kalau terus kalau gitu pasti saya tulus gini, tak kasih ini, terus saya doakan. Memang sebenarnya seorang ibu guru itu juga sosok seorang ibu, jadi kita harus melembutkan ke anak tadi, kita peluk lagi, terus lama-lama reda. Sebenarnya takut mau mendekati anak yang seperti itu, kena pukul, kena tendangan. Soalnya ketika marah di kelas itu siswa datang sama buku ngamuk, dan kok pasti ke saya gitu kan. Kenapa nggak ada yang lain, kenapa nggak ada bapak-bapak gitu. Akhirnya saya ternyata memang kelembutan itu penting untuk siswa yang perlu perhatian, karena kadang itu ketika dia marah-marah gitu kan, mungkin dia di sekolah, di rumah kurang kasih sayang. Itu kalau pengalaman saya itu sangat takutnya itu takut kena pukul, bukan kena tendang gitu. Kalau untuk kejenjang kehidupannya, kalau anak-anak saat ini itu memang satu tingkatkan keinginan ketakwaannya gitu. Makanya di sekolah kami dibiasakan pembiasaan pagi, pembacaan doa Asmaul Husna, dan kalau Jumat pagi kita reji yasinan, karena membentuk karakter yang baik. Doa bersama gitu untuk biar mengolah anak hatinya lembut, karakternya bagus. Jadi tidak hanya pintar tapi juga hatinya itu akhlaknya jadi tidak harus cerdas dari otaknya, tapi juga memiliki iman dan takwa kepada Allah SWT. Jadi kalau imannya bagus, otomatis kan akhlaknya bagus kembali. Jadi dia akan berpikir bahwasannya aku seperti ini salah. Suatu contoh, aku mencontek salah. Jadi kan dia masih ingat ya Allah. Langsung tersadarkan. Iya. Yang selanjutnya, lalu bagaimana Bu Kumini itu mengintegrasikan pendidikan karakter ini ke dalam pelajaran yang Bu Kumini ampu, yaitu pendidikan agama Islam? Ya itu tadi. Pertama kita kan mengenalkan hadis di dalam Al-Quran, juga kita kenalkan bahwasanya sujud itu adalah suatu kebaikan yang disukai oleh Allah SWT. Kemudian bahwasanya orang Islam itu harus menegakkan bagi yang agamanya selain Islam. Kalau saya menanamkan, kalian harus rajinnya ke gereja sesuai dengan keyakinan kalian. Saya begitu mesti mengajarkan seperti itu. Kemudian rasa empati, simpati, toleransi, saling menghargai itu harus kalian jaga, harus kalian pegang. Kemudian untuk melatih lagi itu untuk nilai-nilai yang baik itu kita tanamkan, ya seperti tadi yang saya terangkan yang tadi. Kalau sholat, kemudian pembiasaan pagi, doa bersama, kemudian permisi, minta maaf, itu ya kita ajarkan sekarang, dan kita teladani juga. Kita contoh kalau di SD saya kalau pagi hari itu kita merajaan bapak gurunya atau gurunya itu membaca doa, nanti anak-anak juga mengerti juga. Semoga dengan nilai-nilai seperti itu anak-anak nanti tumbuh kembang berkarakter yang baik dan berakhlak mulia, sehingga nantinya kita akan menjadi sosok yang tangguh dan kuat imannya, walaupun nanti ketika dia di perguruan tinggi maupun mencari kerjaan dia enggak lemah imannya gitu Mbak. Jadi guru harus menjadi contoh yang baik karena anak kecil itu mudah mencontoh dan mudah meniru apa yang dilakukan oleh orang tua biasa. Lalu
eh, karakter itu terbentuk pasti kan karena faktor lingkungan dan Ya, faktor orang tua. terkuat ya. Bagaimana hukum ini akan berkolaborasi dengan orang tua untuk memastikan bahwa pendidikan karakter itu tidak hanya diajarkan di sekolah, tetapi juga ketika anak tersebut di rumah, di lingkungan rumah seperti itu. Kita dalam minggu satu sebulan sekali kita biasa ada pertemuan hari minggu ya Mbak ya. Itu kita gunakan parenting. Jadi orang tua pun juga harus mengetahui bahwasanya anak itu harus dipelajari di rumah. Maksudnya contohnya kita memberikan sesuatu pendidikan atau nilai karakter di sekolahan. Pembiasaan pagi kita yaitu membaca asmaul husna, membaca doa-doa pendek, membaca surat-surat pendek. Orang tua juga harus di rumah juga terus menanamkan bahwasanya anak itu juga harus meneladani mencontoh orang tuanya. Jadi orang tua juga harus menanamkan nilai-nilai karakter ya apa yang seperti yang ada di sekolahan. Jadi sehingga terbentuknya nanti sama gitu. Jadi kalau seimbang. Jadi kalau di sekolahan kita tanamkan kebaikan, di rumah orang tua tidak tanamkan kebaikan. Nanti hasilnya andaikan tanaman itu tidak akan tumbuh menjadi tumbuh yang baik, malah tumbuhnya nggak subur gitu. Kita setiap bulan sekali, alhamdulillah kita pertemuan antara orang tua dan guru, yaitu kolaborasi, dan setiap kegiatan kita juga saling komunikasikan, menyampaikan informasi apa yang anak-anak sekolah diajarkan kita sampaikan. Berarti saling terbuka gitu ya, pihak sekolah dengan orang tua. Sehingga kan tadi kan bahwasanya anak itu kan kayak tanaman yang perlu disirami. Kalau guru saja yang nyirami, sedangkan di sekolah kan hanya sebentar ya, yang lama itu kan di rumah lah. Ya, itu orang tua ada kita bahwasanya anak itu juga tanaman, jadi sehingga anak itu juga harus membentuk nilai-nilai yang baik seperti apa yang kita berikan di sekolah. Jadi antara orang tua dan guru harus berkolaborasi dengan baik. Oke. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan dari perbincangan saya dengan hukum ini bahwa pendidikan karakter itu memiliki peranan penting dalam kehidupan kita ya. Pendidikan karakter itu bukan hanya sekedar program, tetapi ya juga harus dipraktekkan secara konsisten ya kepada semua orang, tidak hanya anak-anak, bahkan orang tua, ya seperti itu. Nah, pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir yang telah saya siapkan hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada hukum karena menyempatkan waktu dan memberikan ilmunya kepada saya pribadi dan teman-teman yang menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.